Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait pengaturan akun untuk bot lead generation. Yang pertama, Anda masuk ke panel bot AI, kemudian masuk ke bot lead generation yang telah Anda buat dengan cara mengklik edit. Nah, kemudian tampilannya akan seperti ini. Nantinya Anda masuk ke bagian lead gen bot. Nah, untuk pertama katalog produk, Anda pertama-tama autentikasi dengan akun Google Anda. Nah, tinggal dihubungkan, ini di continue. Nah, ini di continue. Nah, setelah itu masuk lagi, nantinya tampilan Anda akan seperti ini. Bakal ada tiga. Yang pertama, untuk input sheets. Input sheets katalog produk, kita buka sheets-nya. Nah, nantinya bakal ada panduan penggunaan template lead generation. Ini nanti bisa Anda baca. Kemudian struktur kolom, link gambar produk. Nah, di sini ada sheets produk. Nah, ini eh, nantinya berisi produk-produk yang Anda jual. Yang wajib adalah dua kolom ini, nama produk dan keterangan. Apabila Anda ingin menambahkan kolom baru, semisal harga, semisal stok, nah itu bisa Anda tambahkan karena itu bersifat opsional, tapi yang wajib adalah mengisi nama produk dan keterangan. Untuk bagian berikutnya, yaitu output. Bagian output sheet. Nah, nantinya bagian output sheet ini nanti setiap ada leads yang masuk, dia bakal otomatis terisi di output sheet tersebut. Kemudian untuk yang pengaturan notifikasi internal, nah nantinya eh, apabila Anda dan tim Anda ingin mengetahui apakah ada leads yang baru masuk atau tidak, itu bisa diatur melalui pengaturan notifikasi tim internal. Nah, untuk platform pengirim, nah nantinya nomor yang akan mengirim untuk memberitahu lead yang telah masuk, kemudian kategorinya, kemudian tipe pesan bisa pilih pesan pribadi atau pesan grup. Jika pesan grup, itu nantinya template pesan tersebut nantinya akan kita terima di grup yang nantinya kita pilih. Kemudian kalau pesan pribadi itu nantinya eh, hanya kita yang menerima pesan tersebut gitu. Nah, ini contoh isi pesannya dan ini contoh nanti isi pesan yang masuk seperti ini. Nah, apabila Anda sudah melakukan settingan terhadap input sheet katalog, jangan lupa untuk menyinkronkan dari sheet. Kemudian di bagian pengaturan. Di bagian pengaturan di sini ada tunda balasan bot, yaitu menahan pesan agar AI dapat membaca seluruh obrolan pelanggan sebelum membalas. Kemudian ada pesan pengingat. Pesan pengingat ini apabila dinyalakan akan mengirim notifikasi kepada pelanggan dan jika diaktifkan itu mengirimkan pesan apabila pelanggan telah membuat janji. Misal kita udah janji dengan pelanggan, kemudian kita ingin mengingatnya kapan ke pelanggan, misal 1 jam sebelum janji, atau 30 menit, 2 jam, 4 jam, atau 1 hari sebelum. Selanjutnya ada tingkat kreativitas. Tingkat kreativitas ini adalah seberapa santainya atau seberapa kaku bot dalam membalas pesan dari pelanggan. Di sini ada pilihan rendah sekali hingga tinggi sekali. Untuk rendah sekali, nantinya bot AI Anda akan membalas sesuai dengan katalog produk. Jadi lebih kaku. Kalau tinggi sekali itu bot AI akan menjawab lebih imajinatif, lebih kreatif. Nah, berikutnya ada follow up setelah idle. Ini adalah waktu tunggu bot untuk follow up lagi. Jadi misal dari pelanggan tidak membalas chat, nah kemudian kita akan atur, setelah 30 menit nanti bot akan melakukan follow up terkait chat tersebut. Di sini ada beberapa pilihan waktunya. Nah, setelah Anda menyeting seluruh pengaturannya, jangan lupa disimpan. Berikutnya yang bagian file. Nah, bagian file ini nantinya Anda bisa gunakan sebagai referensi buat Anda. Bisa berisi data perusahaan Anda,
latar belakang bisnis Anda atau layanan atau barang jualan Anda. Nah, di sini ada sedikit eh, klasifikasi, yaitu ukuran file tidak boleh lebih dari 20 MB dan format file yang diupload di sini hanya berbentuk PDF dan docs. Kemudian di bagian Q&A, Q&A di sini berfungsi sebagai knowledge base tambahan untuk bot AI Anda. Anda di sini bisa menyusun FAQ atau pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pelanggan dan juga jawabannya. Sehingga nanti bot Anda akan menjawab sesuai dengan FAQ tersebut. Di sini Anda tinggal tambahkan Q&A, masukkan pertanyaan yang sering ditanyakan, kemudian jawabannya. Seperti itu. Nah, untuk bagian pertanyaan di sini ada maksimal 150 karakter dan untuk jawaban maksimal 700 karakter. Nah, setelah Anda membuat Q&A-nya bisa langsung disimpan. Lanjut ke bagian klasifikasi. Nah, nantinya bagian klasifikasi ini akan terhubung pada output sheet di bagian klasifikasi. Kalau kita lihat di output sheet, di sini ada bagian klasifikasi. Nah, di sini ada bagian klasifikasi. Notes kategori interest level. Nah, untuk klasifikasi ini bisa kita pilih. Ada klasifikasi high, misal klasifikasinya high. Kondisi klasifikasi high itu di mana pelanggan aktif bertanya tentang harga, ingin melakukan pemesanan, dan lain sebagainya. Kalau misalnya contoh klasifikasi low itu adalah kondisi ketika pelanggan membalas chat kurang dari 15 karakter. Kemudian ada bagian kategori lead. Kategori lead ini juga masuk ke kategori lead ini juga masuk ke bagian output sheets. Nah, kemudian bagian untuk kategori ini nantinya misal Anda memiliki bisnis toko bunga, Anda bisa membuat kategori. Misal kategori yang pertama itu bunga untuk wisuda. Kemudian nanti kondisi kategori tersebut seperti apa. Atau kalau misalnya Anda juga ingin membuat bunga untuk wisuda, sekarang bunga untuk pasangan, kemudian nanti kondisi kategorinya seperti apa. Nah, terakhir adalah penomoran otomatis. Nah, untuk bagian penomoran otomatis nantinya akan terhubung pada leads ID. Terhubung pada leads ID di output sheets. Nah, nantinya kita bisa mengatur format penomoran. Nah, ini format penomoran bisa tambahkan kode, bisa nomor berikutnya bisa diatur, jumlah digit angkanya, prefiksnya. Prefiks ini adalah angka depannya. Dan ini opsional. Kemudian jadwal riset nomor, di sini juga bisa tidak pernah riset, bisa di-riset setiap bulan, bisa di-riset setiap tahun. Nah, ini contoh preview. Anda bisa lihat preview apabila Anda telah mengatur untuk penomoran otomatis. Setelah melakukan settingan penomoran otomatis, jangan lupa untuk disimpan. Kurang lebih segitu untuk penjelasan terkait konfigurasi dari LeadGenBot. Terima kasih.